Salsabila. Saya Isadlina Farah. Saya Neta Meriza. Saya Indah Mulia Rizky. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jaringan komputer dan internet. Tonton sampai habis ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang teknologi komputer. Apa sih teknologi komputer itu? Teknologi komputer ialah perangkat digital yang dilengkapi dengan perangkat masukan, pemrosesan, dan pengeluaran. Terdapat prinsip dan manfaat pada jaringan komputer. Untuk prinsipnya, yaitu saling menghubungkan dalam suatu protokol yang sama. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ialah pengirim, lalu ditransmisikan melalui medium atau kanal ke penerima. Nah, terdapat dua jenis data yang ditransmisikan dalam bentuk jaringan. Yang pertama ada sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital ini merupakan gelombang data yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa tegangan yang mereferensikan tinggi dan rendahnya sinyal. Selanjutnya yaitu ada sinyal analog. Sinyal analog ini ditransmisikan dalam faktor gelombang sinusoidal secara kontinu dan dipengaruhi oleh faktor amplitudo maupun frekuensi. Nah, untuk manfaat dari jaringan komputer ini, yaitu yang pertama berbagai pakai informasi dan sumber daya. Maksudnya yaitu jaringan komputer memungkinkan penggunanya untuk saling berbagi informasi dan sumber daya yang ada. Contohnya seperti printer, hard disk, dan peranti lainnya. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi ini yaitu memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan data antar pengguna seperti email, chat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu integrasi data. Nah, data dapat terintegrasi sehingga data dapat diakses dari lokasi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu distributed processing. Jaringan komputer ini dapat berbagi dan mendistribusikan pekerjaan dari komputer lain, sehingga apabila terjadi kerusakan pada komputer tersebut dapat dikerjakan pada komputer lainnya. Selanjutnya yaitu keamanan data. Nah, untuk memperketat keamanan data, jaringan komputer dapat membatasi user yang dapat mengakses data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang transmisi data. Transmisi data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu simplex atau sistem komunikasi satu arah. Simplex ini ialah sistem komunikasi yang hanya memungkinkan perangkat yang terlibat sebagai penerima atau sebaliknya. Contohnya seperti televisi dan radio. Yang kedua yaitu half duplex atau sistem komunikasi setengah dua arah. Nah, pada sistem komunikasi ini, perangkat yang terlibat mampu menerima dan mengirim data ke perangkat lainnya, contohnya seperti walkie-talkie dan radiogram. Selanjutnya yaitu full duplex atau sistem komunikasi setengah dua arah sekaligus. Nah, pada sistem komunikasi ini, perangkat yang memungkinkan terjadinya mengirim data dan menerima data secara bersamaan. Contohnya seperti internet, handphone, dan lain-lainnya. Seperti ini gambarnya. Nah, ini ada handphone, dan sini terdapat internet. Nah, selain transmisi data, tentunya ada metode transmisi data. Yang pertama, ada transmisi serial dan transmisi paralel. Untuk transmisi serial ini, data dikirim atau diterima 1 bit pada satu waktu melalui satu saluran. Jadi, hanya ada satu saluran dari pengirim ke penerima. Nah, untuk transmisi paralel, data dikirim atau diterima 8 bit pada satu waktu melalui 8 saluran. Nah, dapat dilihat di sini dari pengirim ke penerima terdapat 8 saluran. Itu ada teknik pengiriman data. Terdapat 2 teknik pengiriman data, yaitu teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband. Nah, untuk teknik pengiriman baseband ini, metode baseband ini lebih murah dan tidak memerlukan modem, sehingga topologinya lebih sederhana. Selanjutnya yaitu ada teknik pengiriman broadband. Nah, data digital di sini dikonversi terlebih dahulu menjadi data analog. Selain itu, teknik pengiriman broadband ini juga lebih luas, besar, dan murah. Untuk satuan yang digunakan pada transmisi yaitu ada baud atau BD yaitu kecepatan modulasi, bit per detik atau BPS yaitu kecepatan sinyal, dan karakter per detik
yaitu kecepatan transmisi. Nah, terdapat dua model layanan jaringan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada peer-to-peer. Nah, peer-to-peer ini ialah suatu jaring yang dimana setiap komputer terkoneksi dalam suatu jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu ada client server. Client server ini merupakan sistem komunikasi yang mana sebuah komputer menjadi server yang menyediakan layanan untuk komputer yang bertindak sebagai klien. Nah, untuk jenis jaringan ini juga dibedakan berdasarkan area, yaitu ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Untuk PAN ini, jarak maksimalnya yaitu 10 meter. Contohnya yaitu penggunaan mouse wireless yang menggunakan Bluetooth sebagai perantara input ke komputer. Selanjutnya yaitu ada LAN. LAN ini jangkauannya 100 sampai 2 km. Kecepatan transfernya antara 100 Mbps hingga 1 Gbps. Selanjutnya itu ada MAN. MAN ini jangkauannya 10 sampai 50 km. Terdiri atas beberapa LAN yang saling terhubung. Selanjutnya itu ada WAN. WAN ini jangkauannya mencapai seluruh dunia. Nah, media transmisinya itu mencapai 100 km. Jangkauannya ialah seluruh dunia. Selanjutnya adalah klasifikasi jaringan berdasarkan kecepatan. Di sini ada low speed network yang kecepatannya kurang dari 1 MB per sekon. Yang kedua ada medium speed network yang kecepatannya itu antara 1 sampai 20 MB per sekon. Selanjutnya ada high speed network yang kecepatannya itu 20 MB per sekon bahkan 100 MB per sekon. Dan yang terakhir super high speed network yang kecepatannya itu bisa mencapai 1 GB per sekon. Selanjutnya adalah komponen jaringan. Yang pertama ada server. Server ini memiliki peran utama dalam memberikan layanan pada klien dalam jaringan. Contoh dari penerapan server ini bisa server basis data, server web, server FTP, dan server aplikasi. Selanjutnya ada NIC atau Network Interface Card, yang dimana berfungsi sebagai penghubung satu komputer dengan komputer lain dalam jaringan yang tersambung dalam media transisi tertentu. Bisa seperti UPL ataupun nirkabel. Selanjutnya, kartu WiFi. Kartu WiFi ini adalah versi dari NIC yang untuk menghubungkan komputer dengan komputer yang lain. Hanya saja kartu WiFi ini melalui jaringan WiFi. Terdapat dua tipe kartu WiFi, yaitu kartu WiFi internal dan eksternal. Yang keempat ada hub. Hub ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan yang menghubungkan beberapa perangkat dengan perangkat lain dalam jaringan yang sama. Kemudian ada switch. Switch ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub. Perbedaannya itu switch ini adalah versi hub yang merupakan distributor aktif. Selanjutnya ada router. Router adalah perangkat yang bertugas mengirimkan paket data melalui jaringan internet dari sumber ke tujuannya. Kemudian ada access point. Access point ini berfungsi untuk menerima dan mendistribusikan data. Lalu yang terakhir ada modem. Modem ini adalah perangkat yang berfungsi dalam melakukan modulasi dan demodulasi. Selanjutnya adalah kabel jaringan. Kabel jaringan ini adalah perangkat keras yang menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya atau bisa menghubungkan dua komputer atau lebih. Ada beberapa macam kabel jaringan, yaitu kabel STP, UTP, kabel coaxial, dan kabel fiber optik. Yang pertama ada kabel STP yang terdiri dari 4 pasang kabel berpilin untuk mengurangi gangguan. Kecepatan transmisi data dari kabel STP ini hingga 100 MB per sekon. Selanjutnya kabel UTP. Sama halnya seperti kabel STP, hanya saja kabel UTP tidak memiliki pembungkus seperti kabel STP. Kecepatan transmisi data dari kabel UTP ini sampai 100 MB per sekon. Selanjutnya kabel koaksial, di mana terdiri dari atas tembaga sebagai intinya, kemudian diselubungi oleh plastik. Kabel ini didesain khusus untuk topologi bus dan ring. Kabel ini mampu bekerja dengan kecepatan hingga 100 MB per sekon. Selanjutnya kabel fiber optik. Kabel ini memiliki transmisi data dengan kecepatan melampaui 100 MB per sekon dan dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser atau LED. Selanjutnya, protokol jaringan. Protokol jaringan adalah
sekumpulan aturan baku yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Dunia tentang Jaringan dan Teknologi Informasi yang mengatur mekanisme komunikasi dan antar mesin komputer. Ada dua model protokol jaringan yang bisa digunakan. Yang pertama ada model DoD dan model OSI. Yang pertama model DoD. Model DoD ini dikeluarkan oleh Department of Defense Amerika, yang kemudian mereka membuat TCP atau IP ada yang merupakan jenis protokol yang pertama yang digunakan dalam menghubungkan hubungan internet. Referensi model DoD ini ada 4 lapisan, yaitu proses atau application, host to host, internet, dan network access. Proses atau application ini merupakan lapisan atas dari model DoD. Host to host ini hampir setara dengan transport yang merupakan model OSI. Internet juga sama dengan network ya, karena hampir setara, dan network access ini merupakan lapisan terakhir atau lapisan bawah. Protokol jaringan yang kedua ada model OSI, Open Standard Interconnection, membagi proses komunikasi menjadi 7 layer. 7 layer tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada physical layer, memiliki fungsi untuk menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, serta mengalirkan bit-bit antar perangkat atau device. Yang kedua yaitu data link layer, memiliki fungsi sebagai mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error detection. Yang ketiga itu ada network layer, memiliki fungsi yaitu mampu menyediakan logical addressing dan menentukan rute tujuan secara tepat. Yang keempat ada transport layer, memiliki fungsi untuk menyediakan reliable atau unreliable delivery, serta mengecek terjadinya koneksi error sebelum melakukan transmisi data. Kemudian ada session layer, fungsinya yaitu memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Yang keenam ada presentation layer, memiliki fungsi yaitu mampu menyajikan data serta menangani enkripsi data dengan cepat. Yang terakhir yaitu application layer, yang ini. Fungsinya menyediakan tampilan antar muka pengguna. Selanjutnya ada IP address. IP address merupakan metode pengalamatan yang diterapkan sebagai identitas pengenal mesin dalam jaringan yang terdiri atas barisan angka berbasis desimal atau heksadesimal dengan standar aturan tertentu. Yang pertama ada bilangan komputer. Bilangan komputer terbagi menjadi 3, yaitu bilangan biner, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Yang pertama itu bilangan biner, merupakan bilangan berbasis 2 yang terdiri atas angka 0 dan 1. Setiap 1 byte sama dengan 8 bit. Yang kedua bilangan desimal, merupakan bilangan yang terdiri atas 10 angka, mulai dari 0 sampai 9. Yang ketiga bilangan heksadesimal, merupakan bilangan yang terdiri dari 16 angka, dari 0 sampai F. Kemudian ada IP address versi 4. IP address dalam penggunaannya ada 2 bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID memperlihatkan alamat network atau jaringan, sedangkan host ID mengidentifikasi alamat host dalam satu network. Kemudian IP address terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama itu kelas A, panjang net ID-nya 8 bit dan panjang host ID-nya 24 bit. Kemudian yang kelas B. Kelas B panjang net ID-nya 16 bit dan panjang host ID-nya 16 bit. Kemudian kelas C, panjang net ID-nya 24 bit dan panjang host ID-nya 8 bit. Kalau yang kelas D, bit pertamanya 1110, kalau kelas E, bit pertamanya 1111. Dan selanjutnya dalam penulisan prefix atau CIDR dalam suatu kelas IP address menggunakan tanda garis miring dan diikuti oleh angka panjang network. Terdapat 2 tipe IP address, yaitu yang pertama IP public. IP public yang digunakan dalam jaringan di seluruh dunia. Dan yang kedua, IP privat adalah IP address yang tidak dapat digunakan dalam penularan alamat komputer
karena dicadangkan untuk penggunaan jaringan lokal yang mencakup 3 segmen terakhir dalam internet. Dan ini contoh subnet mask untuk subnetting. Topologi jaringan merupakan pola hubungan antar terminal atau antar komputer dalam jaringan. Dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, physical topology merupakan bentuk topologi secara logika yang menggambarkan teknik kondisi media transmisi antar kode atau workstation. Yang kedua, logical topology merupakan secara logika yang menggambarkan model aliran data antar user dalam jaringan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis topologi jaringan yaitu pertama, biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Adapun topologi yang dapat dipilih untuk membangun jaringan komputer. Yang pertama, topologi bus. Terminal atau komputer disusun secara serial dalam sebuah media transmisi utama. Topologi ini cocok untuk jaringan skala kecil karena bisa ditambah dan bisa dikurangkan secara prefect. Dalam topologi bus ini, dia transfer data lebih cepat karena menggunakan satu jalur umum yang menghubungkan antar node-node. Kemudian yang kedua, topologi ring. Topologi ring mirip dengan topologi bus. Yang membedakannya kedua sisi bagian pada topologi ring itu terhubung sehingga membentuk lingkaran seperti ini. Yang ketiga, topologi star. Terdapat terminal pusat atau hub sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data yang terjadi pada dalam jaringan, seperti di contoh ini. Kemudian yang keempat, topologi lainnya. A. Topologi mesh. Setiap komputer secara langsung. Hal ini membuat kecepatan transfer data lebih cepat, namun kita membutuhkan lebih banyak kabel untuk setiap klien terhubung secara langsung. Kemudian yang kedua, topologi tree. Topologi tree ini adalah kombinasi topologi bus dengan topologi star. Pada umumnya, hub diletakkan paling depan dan diikuti beberapa terminal yang terhubung secara serial merupakan topologi bus. Seperti ini contohnya dia. Yang C, topologi hibrid. Merupakan rangkaian beberapa jenis topologi, star, ring, dan bus. Kombinasi rangkaian dilakukan agar topologi dapat saling terinspirasi satu nama lain. Seperti ini contohnya. Kemudian menggunakan layanan jaringan. Yang pertama, konfigurasi IP address komputer. Yang kedua, mengoneksi laptop dengan hotspot. Yang ketiga, akses internet dan web browser. Yang keempat, mengaktifkan proxy pada web browser. Dan seterusnya. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.